Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis regresi linear sederhana yang berjudul Pengaruh Harga Bakso Gombong terhadap Keputusan Pembelian di Kecamatan Klari pada bulan November tahun 2022. Berikut nama-nama kelompok 2 beserta job desk-nya. Yang pertama ada Afriza Aprilina Fazri, bertugas membandingkan hitung dengan T-tabel. Yang kedua, menganalisis koefisien determinasi. Kemudian, yang kedua ada Ayu Wandira, bertugas mengerjakan koefisien korelasi 0 sampai 1 arah dan kekuatan. Kedua, mengerjakan presentasi, dan ketiga, mengedit video. Yang ketiga ada Salvino Agustin, bertugas membuat PPT. Kedua, membuat uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Yang ketiga, melakukan presentasi. Yang keempat ada Vivi Putri Haryani, bertugas mengerjakan koefisien determinasi dan juga presentasi. Yang kelima ada Yusatrio Depni Vansuri, bertugas menganalisis koefisien determinasi. Di sini ada data primer regresi sederhana. Di sini tertera variabel X itu adalah harga bakso dan Y adalah pembelian konsumen. Kita bisa lihat di sini itu adalah data penjualan selama 1 bulan. Cara mencari A dan B. Diketahui rumus sebagai berikut. Untuk mencari B, maka rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Untuk mencari A, maka rumusnya sigma Y dibagi N dikurang B sigma X dibagi N, di mana Y merupakan nilai variabel bebas Y, A merupakan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B yaitu slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X, dan X merupakan nilai variabel bebas X, kemudian N merupakan jumlah sampel. Hasil dari A dan B setelah perhitungan yang telah kita hitung, maka didapatkan B sama dengan min 2,0908 dan A 129,088. Maka Y sama dengan A plus BX. Jawabannya 129,8 min 2,09. Koefisien kolerasi arah dan kekuatan. Di sini ada rumusnya, di mana kita mencari R, N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Di bawah ini ada bagan besar kekuatan hubungan atau kolerasi. Maka hasil dari R negatif 0,0195747. Maka arahnya negatif, kekuatan tidak ada kolerasi. Jadi, dapat disimpulkan harga bakso mendapatkan arah negatif dan tidak memiliki kolerasi. Koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut. Lalu, R-nya adalah minus 0,019. R kuadratnya adalah minus 0,019 kuadrat. Hasilnya adalah 0,000361 atau 0,00036% atau dibulatkan menjadi 361. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan dari hasil koefisien determinasi pengaruh harga bakso gombong terdapat 361% terhadap keputusan pembelian di Kecamatan Klari pada bulan November 2022. Membandingkan nilai SIG atau V-value dengan alfa 0,05. Di bawah ini ada hasil dari SPSS, itu ANOVA, di mana SIG yang hasilnya 0,001. Maka kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG
sangat berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih kecil alfa 0,05. Maka tidak berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih besar alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan dari output tersebut diketahui bahwa nilai V hitung 25,068 dengan tingkat signifikasi besar 0,001 lebih kecil dibanding 0,05, maka model regresi dapat dipalau untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel religiusitas CO terhadap variabel agresivitas, yaitu Y, dan dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Dapat dinyatakan berpengaruh karena signifikansi sig 0,01 lebih kecil dibanding alfa 0,05. Membandingkan T hitung dengan T tabel, di bawah ini ada hasil dari SPSS, yaitu T negatif 5,060. Maka kriteria keputusan uji hipotesis atau uji tabel itu sangat berpengaruh jika nilai T hitung sama dengan lebih besar dibandingkan T tabel, tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel. Dapat disimpulkan, hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka dari itu tidak berpengaruh karena T hitung 10,679 lebih kecil dibandingkan T tabel negatif 5,060. Analisis koefisien korelasi hasil dari SPSS model summary R-nya adalah 0,873. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil uji analisis koefisien korelasi, maka didapatkan hasil korelasi positif, yaitu 0,873 atau lebih besar dari 0,5. Analisis koefisien determinasi diketahui hasil dari SPSS model summary. Hasil dan kesimpulannya dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,762, artinya pengaruh Basso-Gombong atau variabel X terhadap keputusan pembelian variabel Y sebesar 0,1957747, sedangkan sisanya sebesar 99,8%. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian presentasi tugas analisis regresi linear sederhana dari kelompok 2. Terima kasih.